Perjalanan ini lahir dari kegelisahan kolektif. Dalam sesi refleksi rutin, para tutor dan kepala PKBM melihat fakta di lapangan, murid mampu menyerap materi. Nilai mereka baik, namun saat dihadapkan pada masalah dunia nyata, mereka ragu. Kemampuan mereka dalam berkolaborasi dan menerapkan pengetahuan secara lintas disiplin belum terasah optimal. Benar, mereka paham tentang teori kebugaran, tapi di luar kelas, saya lihat itu mereka banyak yang menghabiskan waktu istirahat hanya dengan gawai. Nah, postur tubuhnya kurang baik. Ada jurang antara pengetahuan kesehatan dengan praktik sehari-hari. Nah, ini bukan hanya masalah fisik, tapi juga masalah mental. Kegelisahan itu menjadi titik tolak PKBM untuk mencari sebuah praktik pedagogis yang mampu menjawab tantangan tersebut. Pilihan kita jatuh pada kolaborasi antar mata pelajaran sebagai kerangka kerja utama untuk 1 semester. Kepala dan tutor PKBM merancangnya bersama, serta memastikan setiap tutor dapat mengintegrasikan capaian pembelajarannya dalam satu proyek yang besar dan bermakna. Teman-teman, coba kita pejamkan mata sejenak. Sadari nafas kita, sadari apa yang kita rasakan hari ini. Banyak di antara kita merasa lelah kan? Stres? Nah, keresahan ini nyata. Misi kita di sini bersama bukan untuk mengerjakan tugas, akan tetapi menciptakan sesuatu yang bisa membuat diri kita sendiri dan teman-teman. Nah, sesuatu itu sesuatu yang benar-benar bermakna. Nah, teman-teman, besok itu kan kebetulan ada materi dari PJOK. Nah, sekarang coba kita bahas atau kita cari ide gimana caranya konten yang akan kalian buat besok itu bisa diterima atau bisa disukai oleh para penonton di sosial media. Yang dimana sosial media itu rata-rata isinya ya hiburan, hiburan, dan hiburan. Kira-kira kalian punya ide apa? Nanti tolong sampaikan dan kita bahas. Oke, semangat? Semangat! Mantap. Oke, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang kurang sehat? Baik, oke, alhamdulillah baik semua ya. Coba saya tanya, di sini ada yang pernah merasakan nyeri pada punggung? Ada? Ada, banyak. Nah, jadi untuk yang nyeri pada punggung, olahraga ini bisa dijadikan alternatif agar bisa mengurangi nyeri itu. Nah, jadi sebelum kita memulai prakteknya, kita pemanasan dulu. Oke, semuanya berdiri dulu. Nah, kebetulan di sini ada tutor tim konten kreator. Nah, kita akan bekerja sama atau kolaborasi dengan tutor tim konten kreator yaitu Pak Tommy. Oke, teman-teman, jadi di sini kebetulan sudah ada teman-teman yang konten kreator. Nanti yang mereka yang akan memvideokan ketika kalian memperagakan gerakan-gerakan yang sudah diajarkan oleh Pak Sukrin. Oke, teman-teman, sudah bawa handphonenya? Tolong disiapin, nanti silakan merekam teman-teman yang melakukan gerakan stretching yang akan dipandu sama Pak Sukrin. Oke? Oke, terima kasih Pak Tommy. Sama-sama. Ya. Oke, Iswan, masih ingat tadi gerakan yang sudah saya peragakan? Oke, gerakan mulai. Oke, untuk kali ini, audiens kita ini teman sebaya. Jadi, gunakan bahasa yang merangkul, bukan menggurui. Oke, teman-teman? Oke, teman-teman. Jadi, setelah saya melihat kemarin video yang konten pelajaran PJOK, secara keseluruhan kalian sudah paham tentang editingnya. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa saya lihat proses editingnya di handphone kalian? Siapa? Oke, Riwan. Boleh saya lihat?
Nah, ini kan videonya udah bagus nih, pengambilan gambarnya, terus sudah berusaha untuk nggak goyang-goyang. Jadi pada penonton itu juga enak kalau nonton gambar yang still terus nggak goyang-goyang. Cuman ada beberapa yang mungkin bisa ditambahkan, kayak misalnya terlalu gelap obyeknya. Jadi muka-mukanya siswa-siswa teman-teman itu masih terlihat gelap, nanti ditambahkan. Oke Rewan ya, kira-kira seperti itu saran dan masukan dari saya biar nanti ke depan bisa membuat konten yang lebih baik. Dan teman-teman tadi sudah diperhatikan ya, nanti bisa diterapkan ya. Oke, Rewan bisa kembali ke tempat. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Alhamdulillah kita sudah tiba pada saat refleksi ya. Setelah beberapa pekan ini kita melakukan Project Wellness Warriors. Nah, apakah Bapak Ibu ada tanggapan terkait hasil proyeknya anak-anak? Gimana? Saya melihat gerakan-gerakan mereka sudah baik dan bahkan para murid telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sama badan agar jaga bagian ini, olahraga dulu supaya sehat ini badan. Dulu sebelum mata pelajaran penjas dikolaborasikan, saya tidak semangat mengikuti pelajaran di kelas. Namun saat ini setelah mata pelajaran dikolaborasikan termasuk PJOK bersama keterampilan kreator konten, akhirnya saya jadi semangat mengikuti pelajaran ini dan akhirnya juga keluarga saya dapat menonton kebermanfaatannya, misalnya video kami menjaga kebugaran, dan saya pun termotivasi menerapkan teori-teori yang saya pelajari di kelas untuk saya terapkan di dunia nyata. Dulu saya pikir saya tidak punya bakat apa-apa, saya cuma bisa main HP, tapi di proyek kali ini tutor bilang, justru itu kemampuanmu. Saya yang awalnya cuma bisa scrolling, sekarang bisa bikin video. Dan waktu ada adik kelas yang chat pribadi, saya bilang, "Kak, makasih ya videonya." Saat itu saya sadar, ternyata saya bisa berguna. Belajar ternyata bisa sebegini rasanya. Kami sangat terkesan dengan profesionalisme adik-adik PKBM. Mereka telah menghasilkan karya yang kritis, kreatif, dan imajinatif. Kolaborasi ini tentunya menghasilkan energi baru, sehingga masyarakat terbuka pemikirannya untuk pendidikan, kesetaraan, dan tidak dianggap sebelah mata. Inilah pembelajaran mendalam bagi PKBM. Bukan metode yang kaku, melainkan sebuah komitmen. Komitmen para pendidik untuk berkolaborasi, merancang pengalaman belajar, dan memfasilitasi penemuan untuk memastikan setiap murid tidak hanya lulus, tetapi bangkit sebagai individu yang berdaya, peduli, siap menjadi arsitek masa depannya sendiri, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.